Shalom semuanya. Halo. Saya mau panggil dulu deh nama-namanya. Siapa aja ini? Ada Nadila lagi di Grab, Evans, Marcia, Nicholas, Kevin, Selin. Siapa lagi ya? Banyak sekali hari ini yang datang ya. Siap memuji Tuhan? Siap melayani Tuhan? Siap. Kakak minta Gilbert buat berdoa ya. Halo Kak. Iya, Gilbert, silakan kita berdoa untuk ini ya, opening ya. Oke. Gilbert yang pimpin, silakan. Yesus, berkati agar room kami lancar dan kami bisa mempelajari firman-Firman-Mu ya Tuhan. Semoga kami bisa mengerti dan melakukannya. Amin. Amin. Oke, adik-adik. Nah, terima kasih buat Kak Christine yang bikin kita seger, sehat, gerak tangan ya. Kalau kita sudah seger, semangat, sehat, waktunya sekarang kita untuk memuji Tuhan. Adik-adik, tiap minggu kedua ibadah kita fokusnya ke PAW, Praise and Worship. Jadi Kak Ferry berharap saat kita memuji Tuhan ya, entah nanti pas praise atau worship, kita sungguh-sungguh ya, supaya kita boleh merasakan Tuhan hadir ya. Kak Ferry dulu pernah dengar satu kesaksian, jadi pendetanya Kak Ferry di kotanya Kak Ferry dulu itu masuk kenal Tuhan karena pujian. Jadi pas sakit datang ke ibadah nyanyi sembuh gitu. Nah, karena sungguh ya dalam pujian ada kekuatan. Jadi adik-adik jangan meremehkan kalau pas menyanyi, jangan diam gini aja. Keluarkan energinya ya, keluarkan. Jadi nanti ada kegerakan rohani. Kak Ferry berharap demikian supaya kalian boleh merasakan zaman Tuhan lewat tema minggu kedua ini yaitu Praise and Worship. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita berdiri, boleh sambil bergerak. Lagunya cukup semangat untuk lagu yang pertama ini. Yuk. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwa, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sing with me. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya bersamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
kemuliaan selamanya. 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 Oke, terima kasih buat yang masih memiliki energi untuk Tuhan. Tapi kita tunggu energi kita untuk menyembah. Kita dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Ari. Silakan. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mau, sebelum mendengar firman Tuhan adik-adik, kita mau menyembah ya, supaya gimana temanya, penyembahan, PAW ya, worship. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau undang hadirnya Tuhan dengan lagu Roh Kudus yang manis. Lagu Natal yang terakhir kita nyanyikan kemarin ya. Tapi lagu ini sederhana, tapi bisa mengundang Tuhan untuk hadir. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan sama-sama. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita katakan dengan penuh ketulusan hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan dengan penuh iman. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan anak Tuhan. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Kita ambil waktu adik-adik untuk menyembah Tuhan ya. Ambil waktu sebentar saja. Kita tutup mata, kita fokus pada Tuhan, lipat tangan. Jangan pikirkan segala sesuatu. Fokuskan saja pada Tuhan Yesus. Fokuskan pada Tuhan Yesus sambil menyembah. Katakan, Roh Kudus, jamah kami. Katakan, Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, lawat kami.
sekali lagi. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, lawat kami. Katakan dengan iman. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, lawat kami. Nyanyikan berulang-ulang adik dengan iman. Tak perlu melihat kiri kanannya adik-adik. Fokus saja sama Tuhan Yesus. Fokus bahwa Dia mampu menjamah kita. Yesus kan hadir. Sikere dapat sindere dapat cikire dapat kira dapat sindere dapat cikire dapat sis. Kiri dapat sindere dapat cikire dapat sis. Kira dapat sindere dapat cikire dapat Yesus. Yesus. Yesus, ku sembah. Puji nama Dia, adik-adik. Katakan Yesus, 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 ku sembah. Yesus, karena cinta dapat, kirana cinta dapat, karena dapat cinta dapat, kirana dapat cinta dapat, karena dapat cinta dapat, kirana dapat cinta dapat, karena dapat Yesus, kirana dapat cinta dapat, karena dapat cinta dapat, karena dapat cinta Yesus, kami rasakan Kau hadir. Menjamah kami, melawan kami, menolong kami, mengampuni. Yesus, rawat kami, rawat kami, rawat kami. Tetap menutup mata adik-adik. Tetap hatinya untuk Tuhan Yesus. Tidak usah pikirkan apapun di sekeliling kita. Fokus dengan menyembah Tuhan Yesus. Panggil saja Yesus, jamah kami. Yesus, rawat kami. Katakan ulang-ulang dengan iman. Sampai adik-adik merasakan bahwa Tuhan Yesus betul-betul menjamah. Untuk bisa hadir melawan kita sebagaimana lagu yang kita nyanyikan tadi. Yesus, Kau hadir. Yesus, Kau menjamah. Yesus, Kau menolong. Sikira dapat cindera dapat cara dapat sikira dapat cara dapat Yesus. Sikira dapat cindera dapat cara dapat Yesus. Tuhan, Kau hadir. Kau hadir Tuhan, menjamah, memulihkan, merawat kami. Shikira dapat cendera dapat cendera dapat lancar dapat Shikira 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 dapat lancar dapat cendera dapat lancar dapat Yesus. Ku sembah Kau. Sembah Kau, Yesus selamanya. Yesus, Yesus selamanya. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan yang kudus. Katakan Tuhan yang kudus, yang kudus. Yang kudus. Yang
Allah yang duduk, Allah yang duduk di tata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Nyanyikan dengan iman adik-adik. Kau Allah yang duduk, Kau Allah yang duduk di tata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Nyanyikan dengan iman. Kau Allah yang duduk, Kau Allah yang duduk di tata suci-Mu, kami menyembah Yesus dalam puji sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia, mulia. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan adik-adik. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih apabila kami telah diperkenankan Tuhan Yesus menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kiranya terimalah penyembahan kami, pujian kami di hadapan-Mu sebagai dupa harum yang memang Engkau layak menerimanya. Engkau begitu baik Bapa Engkau bagi kami. Engkau memelihara kami, menjagai kami, memastikan masa depan kami penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang layak disembah. Kiranya kami mau belajar saat ini mengenal kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan, adik-adik ini siap mendengar. Berikanlah hati yang senantiasa rindu untuk mengetahui kebenaran firman-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang telah Kau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman, supaya bukan karena kemampuan manusia firman itu tersampaikan, tapi sungguh karena Engkau telah menaruh perkataan iman yang pada akhirnya membangun iman adik-adik sekolah minggu ini. Berikan kami hati yang dengar akan firman-Mu, kami rindu menjadi pelaku firman-Mu, dan apabila saat ini ada roh-roh yang Anda ambil bagian, mengganggu jalannya firman disampaikan dalam bentuk roh ngantuk, roh tidak terfokus, roh bermain di handphone, dalam nama Yesus kami usir keluar, supaya roh-Mu saja yang bermanifestasi, roh-Mu berkuasa, membimbing kami pada jalan keselamatan dan hidup, lewat pengenalan firman hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar. Padamu kami berserah hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang sebelum kita dengarkan firman, kita mau main dulu ya. Judul mainannya apa ya? Wah, coba dibaca. Apa ini? Nama permainannya apa?
Cermin. Cermin. Nah, siapa yang tahu cermin itu apa? Semua pasti punya cermin toh? Cermin sama dengan kaca. Cermin sama dengan kaca. Hampir sama, tapi beda loh. Jendela itu kaca loh. Nah, tapi kalau Anda lihat di cermin nanti Anda lihat Anda nanti kebalik. Nah, ya jadi cermin itu kalau kita mau selesai rambut, kita perlu cermin biar tahu rambutnya sudah rapi belum ya. Nah, oke. Sekarang kita mau main cermin dulu. Ya, Kak Vina bosnya. Wah, kalian ini cerminnya Kak Vina semua. Ya, jadi kalau Kak Vina geraknya seperti apa, kalian harus ikut Kak Vina. Oke, coba karena kita main cermin, Kak Vina yang bisa on cam, Kak Vina minta on cam dong. Jadi Kak Vina bisa tahu gerakannya. Mau tahu cermin-cerminnya Kak Vina ini bener nggak ya? Cerminnya rusak apa enggak ya ini? Wah, ayo, Jason, Fiona, Vanessa, Michelle, Karin, Atara, Nathanael, Davin, coba. Waktu main aja. Nanti kalau sudah nggak main, nggak apa-apa di off lagi. Ya, Davin, Nathan, Atara, on cam. Ya, kalian semua cerminnya Kak Vina. Jadi kalau Kak Vina bergerak, kalian harus ikuti Kak Vina. Oke, pertama. Ini apa ini cerminnya kok salah ini? Ada yang tidak ada gerakannya ini cerminnya. Tommy? Cerminnya beda Nah, oke. Kok? Ayo cermin. Mana gerakannya cermin? Gerakannya harus pakai tangan kiri. Bisa nggak nyentuh telinganya? Oh, sudah bisa. Oh, Tommy nggak bisa, Tom. Lewat atas, Tom. Lewat atas. Lihat ya, tangannya Kak di atas loh ya. Cerminnya harus sesuai, bukan dari belakang, dari atas. Cermin. Cerminku. Ayo, nggak sambil tiduran gini, Vanessa. Ayo, cerminnya yang bener. Oke, selanjutnya. Ayo, cermin itu harus persis sesuai. Lihat nih, tangannya Kak Vina. Kayak gini loh. Cermin. Wah, loh, cermin Rafael salah. Masa begini dong. Nah, ya, coba gerakan terakhir. Apa ya? Boleh rusak ya. Cerminnya benar semua toh? Oke, ya, mainannya sudah selesai ya. Nah, kenapa ya Kak Vina hari ini tuh kok pertama sebelum firman kok Kak Vina mau Kak Vina ajak kalian mainan cermin? Nah, karena tadi kan Kak Vina bilang kalian semua ini cerminnya Kak Vina. Nah, waktu kita bermain, tapi di kehidupan sesungguhnya kita semua ini cerminnya Tuhan Yesus. Wah, jadi kalian tahu kan kalau Tuhan Yesus berbuat baik, kalian semua cerminnya Tuhan Yesus, kalian juga harus berbuat baik. Ya. Lalu sifatnya Tuhan Yesus apa lagi? Tuhan Yesus itu penuh kasih sayang. Kalian cerminnya Tuhan Yesus juga harus penuh kasih sayang. Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus mau memaafkan. Tuhan Yesus apalagi? Apa? Ada yang tahu lagi? Tuhan Yesus, tadi kan Tuhan Yesus penuh kasih sayang, Tuhan Yesus mau memaafkan, Tuhan Yesus sabar. Nah, kita cerminnya Tuhan Yesus, kita juga harus mengikuti persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya. Dan ada satu lagi yang paling penting yang harus kita lakukan sesuai dengan Tuhan Yesus. Apa ya itu ya? Nah, coba Kak Vina mau minta tolong Atara baca. Ada di 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 16. Ayo Atara coba dibaca. 15 dan 16 Atara. Oke, kalau Atara tidak bisa, Tommy, Tom, bantu Kak Vina baca Tom. 1 Petrus. Tetapi hendaklah 1 Petrus ayat 1 sampai 1 sampai 15. 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke, thank you Tommy. Nah, tadi kan Kak Vina bilang kalian semua cerminnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kudus. Nah, makanya itu Kak Vina kasih kuning-kuning. Kamu menjadi kudus. Nah, jadi kita semua itu harus jadi kudus. Sama seperti
Tuhan Yesus yang kudus. Kita cerminnya Tuhan Yesus kudus, kita juga harus kudus. Ada yang tahu nggak? Kudus itu apa sih? Kudus itu nama kota ya? Oh iya, ada nama kota namanya Kudus, kota Kudus. Ada lagi yang tahu nggak Kudus itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa ya Kudus itu? Bahasa Inggrisnya Kudus itu apa ya? Holy. Apa ya? Kudus itu apa ya? Holy itu apa ya? Nah, mungkin kalian masih bingung. Apa sih kudus itu? Apa ya? Nah, yuk kita mau main lagi sebentar. Wah, hari ini banyak mainannya ya. Biar kalian ngerti. Apa sih? Ya, judul mainannya itu pisahkan gambarnya. Jadi nanti kalian punya beberapa gambar. Kalian harus memisahkan satu gambar. Satu gambar ini berbeda dari gambar yang lain. Tapi kalian harus bisa kasih alasan berbedanya dipisahkannya karena apa. Ya, yuk. Gambar-gambar yang pertama. Yuk, yang harus dipisahkan gambar apa ya? Mobil. Kenapa? Mobil. Karena satu yang yang itu mungkin yang benar itu. Mobil. Soalnya kalau yang lain itu kan tanaman buat di kebun. Tapi kalau mobil bukan buat menghias kebun kan? Ya, benar sekali. Mobilnya harus dipisahkan. Nah, coba selanjutnya. Gambar-gambar ini mana yang harus dipisahkan? Bola. Yang disingkirkan adalah bola. Kenapa? Karena bola bukan makanan. Karena yang lain tuh makanan yang membuat tubuh kita sehat. Tapi bola bukan untuk membuat tubuh kita sehat. Benar sekali. Sekarang yang terakhir. Nah, mana yang harus dipisahkan? Pensil. Soalnya Kenapa? ini dia bukan kayak alat buat gimana sih? Alat besi Bukannya gitu. pensil itu juga dalam pembangunan buat nggambar. Ya nggak salah sih. Nggak Salah tapi beda sendiri dia itu kayu. Nah, yang harus dipisahkan itu pensil. Kenapa? Karena yang lain itu digunakan untuk memperbaiki barang. Kita bisa nggak memperbaiki barang pakai pensil? Tidak. Kegunaannya pensil itu berbeda. Ya. Nah, dari mainan ini, Kak Vina mau menjelaskan kudus itu apa sih? Nah, kudus itu sama seperti tadi. Dipisahkan. Nah, dipisahkan dari apa? Nah, dipisahkan untuk keperluan dan tujuan yang khusus, spesial untuk melaksanakan rencananya Tuhan. Nah, jadi teman-teman di sini ya semua Evan, Selin, Kevin, Atara, Tommy, siapa Kak Vina Kak sebutkan semuanya. Kita semua ini dipisahkan kayak gambarnya tadi. Soalnya Tuhan Yesus tuh punya tujuan yang berbeda. Kalian semua punya tujuan spesial dari Tuhan Yesus ya. Kalau gambar tadi kan pensil itu bukan untuk memperbaiki barang, pensil itu untuk menulis, nah untuk menggambar. Kita juga gitu, kita semua dipisahkan dari teman-teman kita yang lain, atau mungkin dari yang teman-teman dunia yang lain, karena Tuhan tuh punya tujuan yang beda buat kita semua. Nah itu artinya kudus. Kudus itu dipisahkan ya karena Ada SS gitu kayak anu tajam-tajam gitu. apanya tajam-tajam? Merah nomor. Hah? Siapa yang ngomong? Fiona dah. Oke, nanti kalau mau tanya, nanti bisa tanya lagi ya. Jadi kudus itu dipisahkan untuk keperluan dan tujuan yang spesial, yang khusus untuk melaksanakan rencananya Tuhan. Nah, kalian tahu nggak? Di Alkitab, di Perjanjian Lama itu ada sebuah tempat. Tempat ini namanya apa ya? Tabernakel. Ya, kemah suci, bisa juga disebut dengan tabernakel. Nah, ngomong-ngomong tentang kudus, nah, tahu nggak kalian yang boleh masuk ke dalam tempatnya ini yang warna merah ini? Imam. Ya, orang-orang tertentu saja, orang-orang spesial saja. Nah, mereka dipisahkan untuk bisa masuk ke dalam kemah sucinya ini. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang keturunan Lewi. Dan yang boleh melayani, nah yang melayani itu yang seperti ini loh. Nah, yang bawa tabutnya, bawa persembahannya dan sebagainya itu juga orang-orang yang tertentu saja. Mereka dipisahkan khusus untuk melayani. Mereka punya tujuannya khusus. Mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, itu di
Perjanjian Lama. Sekarang di Perjanjian Baru, yang kan dibilang kan, kalian semua di sini, anak-anak yang hari ini ikut, nah kita semua itu juga dikuduskan. Kita semua dipisahkan. Kita semua punya tujuan yang berbeda. Nah, ya dikuduskannya di dalam apa, Kak Vina? Nah, ada di dalam 3P. 3 apa? 3P. Yang harus dipisahkan tuh 3P. Apa aja? Yang pertama, ayo, mana kepalanya dipegang? Pikiran. Oh, biar kalian ingat, pikiran. Yang kedua, mulutnya dipegang. Perkataan. Nah, yang ketiga, perbuatan. Perbuatan itu semuanya ya, perbuatan. Nah, jadi kalau saat ini kita semua dibedakannya dengan orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan itu di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita. Pikiran, perkataan, perbuatan kita harus kudus. Kudus gimana Kak Vina? Pikiran kudus itu ya apa ya? Perbuatan kudus itu gimana? Perkataan kudus itu gimana ya? Nah, yuk, Vina mau jelaskan dulu yang pertama. Kan tadi kan kita kan main cermin ya, Kak Vina bilang kalian semua cerminnya Tuhan. Jadi kan harus mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga kudus loh. Wah, coba kita lihat dalam pikiran. Nah, dulu siapa yang tahu ini waktu ini Tuhan Yesus umur berapa ya kira-kira? Kira-kira seumuran kalian loh. Umur berapa ya? 12-an kah? 12 gitu. Iya, umur 12 tahun ya. Beberapa kalian di sini sudah umur 12 ya. Nah, tahu nggak kalian? Tuhan Yesus itu pinter loh. Wah, ya. Kan kalian dulu pernah dengar Tuhan Yesus itu sekolah. Tuhan Yesus pinter. Akhirnya dia sampai bisa ngobrol-ngobrol, bisa diskusi sama orang-orang ahli-ahli. Wah, yang lain sudah pada besar-besar, dewasa-dewasa, sudah pada tua-tua. Tapi Tuhan Yesus nggak kalah pinter, ya. Nah, kita juga mau mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadikan istilahnya Tuhan Yesus ini mengisi pikirannya itu dengan ilmu pengetahuan. Nah, ya, Kak Vina mau kasih satu ayat dulu. Nah, yuk, Kak Vina mau Nathan, silakan dibaca. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Benar sekali ya. Jadi pikiran kita kudus artinya apa? Artinya kita harus punya pikiran-pikiran ini, kita isi otak kita, pikiran kita dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik. Ya, Kak Arif sudah berkali-kali bilang, isinya itu dengan yang baik. Jangan cuma mainan terus, jangan cuma main game terus, baca komik terus gitu. Bukan berarti nggak boleh loh ya, nanti Kak mau jelaskan ya. Jadi kita harus isi pikiran kita dengan hal-hal yang berbobot, istilahnya seperti itu ya. Nah, ada buku pengetahuan, ada Alkitab, ada koran, mungkin kalian langganan koran. Nah, bisa dibaca semua itu ya, buku pengetahuan, Alkitab. Kan sekarang kan kita punya grup namanya Big 21 itu ya, grup Komsel. Nah, ya, lalu kita dikasih renungan-renungan kan. Nah, kalian baca renungannya ya. Kalau nggak suka baca, dengarkan Spotify ya. Ada orang-orang memang sukanya lebih mendengarkan, nggak suka baca. Nggak apa-apa, kalian bisa dengarkan yang tadi itu Spotify. Tapi nggak suka baca, nggak suka dengarkan, sukanya ngeliat. Ya nggak apa-apa, kalian bisa baca komik-komik Alkitab atau baca melihat kayak video-video tentang renungan-renungan. Banyak cara untuk membuat pikiran kalian itu diisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal yang kudus ya. Alkitab juga ya tadi itu ya, renungan-renungan itu, koran. Kak Vina ini juga orangnya bukan tipe yang suka membaca ya. Jadi kalau novel, Kak Vina kurang terlalu suka novel. Kak Vina suka sesuatu yang ada gambarnya. Jadi biasanya Kak Vina itu mengakalinya, nah karena Kak Vina nggak suka baca, jadi biasanya di di Instagram itu kan ada kayak akun-akun yang
you know. Nah, itu kan juga pengetahuan, tapi ada gambarnya. Nah, dari situ Kak Vina nambah pengetahuannya dari situ ya, karena Kak Vina tahu Kak Vina tidak terlalu suka membaca, jadi Kak Vina pakai bacaan yang ada gambarnya. Jadi buat Kak Vina lebih semangat juga gitu. Nah, tadi Kak Vina kan bilang jangan isi pikiran kalian tuh cuma dengan mainan aja. Oh, kalian di sini umur-umur segini normal suka main ya. Main apa, game misalnya apa, Kak Vina taunya Roblox ya. Siapa main Roblox di sini ya? Main-main di laptop. Terus main apa lagi? Kak Vina kurang tahu update Minecraft. Ya? Apa? Minecraft. Main Sama aku mainan Minecraft. Terus ada lagi apa ya yang main bangun-bangun, mungkin ya Lego, mungkin apa ya, Kak Vina kurang update. Kak Vina tahunya Roblox itu sih. Nah, ya mainan nggak boleh Kak, boleh, tapi jangan kebanyakan mainan ya. Kalian tahu nggak kalau kalian tuh kebanyakan mainan ya, kalian makan mikirnya mainan Roblox tuh level berapa ya, ini apa ya caranya ya biar bisa naik level. Kalian apalagi di WC mandi, aduh Robloxku ini aku harus dapatkan ini deh, yang senjata yang ini, senjata yang itu misalnya. Nah itu artinya kalian sudah terlalu banyak main, makanya kalian mandi kepikiran mainannya gimana, waktu makan kepikiran mainannya gimana. Nah itu tidak boleh yang seperti itu. Nah, selain mainan, komik, mungkin kalian ini suka baca-baca komik ya. Kak Vina nggak tahu komik-komik sekarang itu kalian baca atau enggak, Kak Vina nggak tahu ya. Kalau zamannya Kak Vina, YouTube belum terlalu ada, film-film belum terlalu ada, Netflix belum terlalu ada, jadi kebanyakan tuh komik ya. Baca komik boleh, tapi sekali lagi tidak boleh terlalu istilahnya kayak nggak boleh kecanduan baca komik gitu loh, kecanduan baca komik, lihat film juga ya. Oke, kalian harus bisa membedakan ya, apalagi kalau film-film. Nah, film-film horor, nah film-film yang sadis-sadis, mainan yang sadis-sadis, itu jangan ya. Kalian harus isi pikiran kalian dengan pikiran yang kudus. Ingat, kalian semua cerminnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kudus, kalian juga harus melakukan sesuai yang Tuhan Yesus lakukan. Oke, tadi yang pertama pikiran, yang kedua jarinya turun kemana? Habis pikiran apa? Perkataan. Thank you Selin ya, perkataan. Nah, tahu nggak? Tuhan Yesus tuh selalu memperkatakan kata-kata yang baik loh. Tuhan Yesus itu berfirman, Tuhan Yesus itu memberkati, Tuhan Yesus itu memberikan kata-kata dukungan. Kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Nah, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Ya, perkataan kita juga harus kudus seperti dengan Tuhan Yesus. Lalu kata-kata yang kudus itu bagaimana ya? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Contoh kata-kata kudus itu gimana sih? Yang bisa motivasi, yang apa namanya? Ya kayak gitu lah. Ya, thank you Kevin. Dengar sekali ya. Kata-kata yang kasih dukungan. Temennya sakit, ayo tak doain, kamu pasti sembuh. Nah, kayak gitu loh. Ya, itu kata-kata dukungan. Bagus sekali ya. Jadi perkataan itu kita bisa mengatakan ucapan syukur. Ya, kalau misalnya pagi hari kita bisa katakan terima kasih Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Misal kalau misalnya ada waktu kita main-main jatuh, kadang kan teman-teman kita itu ada yang kata-katanya nggak kudus tuh, ada yang meso-meso. Nah, itu tidak kudus ya. Kalau misalnya kita jatuh, ya sudah, maksudnya jangan sampai keluar kata-kata kebun binatang itu ya. Oke, kadang kalau misalnya bilang aduh gitu. Apa? Itu bilang ya, aduh, enggak apa aduh. Ya, tapi jangan sampai aduh itu selalu jadi kata-kata kita terus ya. Aduh, itu mengeluh juga bukan ucapan syukur ya. Oke, jadi ingat itu. Ada Kak Vina kasih gambar resleting, ingat ya, kita harus katakan perkataan yang kudus, mengucap syukur, mendukung ya. Lalu puji-pujian ya, gunakan mulut kita untuk memuji Tuhan ya. Oke, jangan
gunakan mulut kita untuk marah-marah, untuk ngolok-ngolok orang, untuk membuli teman-teman kita. Ya, jangan sampai mulut kita ini dipergunakan untuk hal-hal yang membuat orang lain sedih. Oke, yang ketiga habis apa tadi itu pikiran, perkataan, lalu yang ketiga perbuatan. Nah, Kak senang loh semuanya ingat. Oke, perbuatan. Nah, kalian tahu Tuhan Yesus itu meskipun dia itu kan raja segala raja. Nah, dia kan turun ke dunia. Tapi dia juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada loh. Bukan berarti aku ini kan raja segala raja. Wes, gak usah ngikuti peraturan yang ada. Enggak seperti itu. Tuhan tetap mengikuti perbuatannya, dia tetap mengikuti peraturan yang ada. Nah, umur 40 hari dia diserahkan ke Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan Yesus itu juga sayang sama papanya loh. Bantu mama papanya. Tuhan Yesus itu juga sayang sama semua orang. Nah, kita juga harus mengikuti perbuatannya Tuhan Yesus ya. Kak Vina punya ayat. Ayat yang pertama, Amsal 4 ayat 23. Kak Vina mau minta tolong Atara. Nah, ini Atara sudah ada nih. Atara, baca Atara. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, benar sekali ya, kita harus jaga hati kita, jaga perbuatan kita. Ya, biar dari apa yang kita perbuat, itu kita semua jadi berkat. Oke, terus yang selanjutnya, ada lagi di Keluaran 20 ayat 12. Rafael, tolong baca dong, Rafael. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, thank you Rafael. Nah ya, perbuatan kita ini kudus itu ya apa sih ya, perbuatan yang bagaimana sih? Perbuatan yang mengikuti firman Tuhan, melakukan firman, pelaku firman Tuhan. Itulah yang dikatakan perbuatan yang kudus. Ya, terus kalian apa namanya? Kalau misalnya kalian tahu prank nggak? Tahu prank nggak? Tahu. Prank itu apa? Gimana yang jelasnya? Atau yang lain tahu nggak? Bahasa gaulnya itu ngeprank. Ngeprank itu Ngerjain orang lah, ngerjain orang. ya benar sekali, ngeprank itu ngerjain orang. Itu ngerjain orang itu buat orang lain tertawa, buat diri kita seneng, wah lucu ya gitu. Tapi belum tentu perbuatan kita itu menjadi berkat untuk si korban. Si korbannya ya pasti sedih toh, pasti dia juga malu juga. Nah, perbuatan yang seperti itu artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan perbuatan yang kudus, oke? Dan yang terakhir yang mau Kak Vina ingatkan, pikiran, perkataan, perbuatan kita kudus bukan cuma waktu kita sekolah minggu aja. Ya, bukan waktu cuma hari Minggu jam 11 sampai jam 1 aja. Tapi dimanapun, kapanpun, ya, di sekolah kita, di keluarga kita, waktu nggak ada orang lain lihat pun, kita juga harus melakukan hal yang kudus. Oh ini nggak ada yang lihat, ini aku di kamar sendirian. Sudah, aku tak ini aja, main game-game ini aja. Wah, ya, aku tak lihat film-film ini aja. Loh, itu kalian tahu enggak, Tuhan itu melihat kalian dimanapun dan kapanpun loh. Jadi bertindak kudus itu kapanpun, dimanapun, untuk siapapun. Ya, ingat kalau kalian lagi nyisir rambut, kalau kalian lagi apa namanya mungkin pakai yang cowok pakai gel, wah biar keren. Kalian lihat cermin, ingat kalian semua itu cerminnya Tuhan Yesus. Kalian semua itu harus melakukan hal yang kudus seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, lalu ayatnya tadi sudah sempat dibaca. Ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat 16. Nah, Kak Vina mau minta tolong Marsia, tolong bacain Marsia. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Iya, benar sekali ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Tuhan Yesus kudus, kita harus mengikuti Tuhan Yesus, kita juga harus jadi apa yang kita lakukan juga harus kudus. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Ya, Kak Vina ada satu gambar. Kak Vina dulu pernah baca buku ini. Ini bukunya anak-anak kok. Ya, judulnya itu ini loh. Ayo, siapa yang bisa bahasa Inggris? What would Jesus do? Artinya Bisa apa? bahasa Inggris. Ya, artinya apa? What would Jesus do itu artinya apa? Apa yang akan Yesus Apa yang lakukan? dilakukan? Apa yang Yesus Apa yang akan lakukan? Yesus lakukan? Ya, jadi ingat ya, kalau misalnya kalian diganggu teman kalian, hati kalian ini panas, pengennya marah, pengennya mukul. Kalian harus ingat, kalau Tuhan Yesus marah gini, kalau Tuhan Yesus sebel, Tuhan Yesus mukul gak ya? Tuhan Yesus itu bakal maki-maki nggak ya? Nah, ya, nggak mungkin. Soalnya Tuhan Yesus kita itu sabar. Tuhan Yesus kita itu penuh kasih sayang. Jadi kalau setiap kali kalian mau berbuat sesuatu, ingat kata-kata ini. What would Jesus do? Apa ya yang Tuhan Yesus lakukan? Yang akan Tuhan Yesus lakukan itu apa ya? Nah, kalian juga ikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kita semua cerminnya Tuhan Yesus. Oke? Sampai sini aja firman-nya Kak Vina tentang kekudusan. Ya, ingat cermin, ingat kalian kudus. Kalian harus lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan juga. Oke? Kita mau baca firman, kita mau berdoa. Lalu setelah itu kita mau cerita-cerita ya, sharing satu dengan yang lain. Oke, Kak Vina pimpin doanya ya. Yuk, kita tutup mata. Yang mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Kami belajar tentang kekudusan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami diciptakan dengan tujuan yang spesial Tuhan. Untuk melaksanakan tugas-Mu Tuhan. Kami mau menjadi cerminan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami jadi cermin-Mu Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang kudus Tuhan. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan, biar itu semua boleh menjadi berkat, biar itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan bantu kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sebentar lagi kami akan sharing satu dengan yang lain. Engkau yang sertai setiap kami Tuhan, biar kami boleh menjadi berkat melalui sharing-sharing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengundang kami kembali di sini meskipun masih tetap asing melalui Zoom. Tuhan Yesus, Kau berkatilah bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpinnya. Kau juga berkatilah vaksin-vaksin dan booster supaya kekebalan kami terhadap corona meningkat, Tuhan Yesus, supaya korban akibat corona semakin menurun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, baik Gaby, Kianur, dan ponakan Kak Nika. Tuhan, berkati mereka, kiranya Engkau sembuhkan mereka, siapapun itu Tuhan, baik kami kenal atau tidak, berkati mereka Tuhan, jaga kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, tolong berkati agar gereja yang kami buat yang kami pakai buat beribadah untuk memuji nama-Mu agar tetap aman di tangan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong berkati juga sekolah-sekolah yang lain dan juga gereja-gereja yang lain supaya mereka tempat-tempat itu diamankan dan agar bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan dari anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa, menjaga kami sehingga kami Tuhan boleh melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu,
dan kami boleh menjaga kekudusan kami, Bapa. Tuhan, bimbing kami Tuhan di setiap apapun yang kami lakukan, sehingga Tuhan sekolah kami boleh berhasil, pekerjaan kami, kakak-kakak boleh berhasil, dan Tuhan Engkau berkati juga Tuhan kedua orang tua kami yang bekerja untuk kami, keluarga kami, Engkau berkati kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah yang memberkati kami, yang penuh dengan kasih sayang, berkat kemurahan-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan yang terutama Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh mengizinkan kami, nama-nama kami Tuhan, di dalam kitab kehidupan Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah berkat yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami mau selesai Tuhan, ibadah pada saat siang hari ini Bapa, kiranya Tuhan Engkau menjadikan kami anak yang lebih sukacita lagi Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat Tuhan untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pertemukan kami Tuhan di ibadah-ibadah selanjutnya, mungkin minggu depan dan seterusnya Tuhan, Engkau berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus setia.